Memberi atau diberi? Memberi. Jadi pejabat atau jadi rakyat? Deng-deng. Zakat atau wakaf? Dua-duanya. Iya, oke. Silakan diminum dulu, Pak. Kosong. Kosong ini. Gimana ini? Belum Undang-undang diisi. gak ada airnya. Oke, Pak ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah Zakat, bicara berbagi bareng Besti. Hari ini saya akan ngobrol banyak bareng Besti yang luar biasa yang sudah hadir di sini. Langsung saja kita sapa, ada Chief Marketing Officer Rumah Zakat, Bapak Irfan Nugraha. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Teh ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak kabarnya Pak? Oh, saya alhamdulillah sehat, semakin baik. Insya Allah harus senantiasa bugar nih Teh ini. Luar biasa. Dengar Bapak seneng olahraga ya? Rajin ya olahraganya, setahu saya itu lari ya Pak? Jadi begini ya, bukan dilihatnya bahwa olahraga itu memang harus menjadi sebuah fundamental bagi hidup kita ya. Kita tentu dituntut untuk produktif, menghasilkan karya-karya yang terbaik, menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas, dan disitulah butuh stamina, butuh kebugaran kita sehingga setiap harinya kita bisa optimal. Kalau kita sehat, kita bisa merencanakan kesuksesan untuk hari esok. Jadi sehat itu sesuatu yang harus kita kelola dengan baik ya, dan itu harus menjadi sebuah kebiasaan yang sangat menyenangkan. Keren banget Besti kita kali ini ya, luar biasa. Jadi biar bisa bermanfaat untuk orang banyak, tentunya kita harus sehat ya Pak Irfan ya. Insya Allah begitu Teh. Insya Allah baik. Kita jadi penasaran nih Pak terkait dengan dari masa kecil Bapak sampai bisa jadi Chief Marketing Officer Rumah Zakat. Katanya Bapak anak 1000 pulau ya. Nah mungkin bisa diceritain nih Pak, penasaran banget sebenarnya, kepo nih. Ya, saya mungkin singkat ya. Jadi saya lahir di kota, bukan kota besar ya, di kota Cianjur, dan itu juga bukan di kota Cianjurnya, tetapi sekian puluh kilometer dari kota Cianjurnya. Disitulah saya memulai kehidupan. Jadi suasana desa menjadi sebuah menaungi ya, memberikan warna tersendiri buat saya, di mana suasana desa dengan hijaunya sawah, dengan adanya sungai, dengan adanya keramah tamahan dari masyarakat desa, yang alhamdulillah saya lahir dari keluarga yang memang keluarga juga mendorong untuk kita bisa hidup lebih baik ya, mendorong untuk kita bisa berprestasi, memberikan kemanfaatan buat yang lebih luas. Jadi dari mulai TK sampai SMA saya berada di kota tersebut, di Cianjur. Cianjur ya. Dan menarik ya, jadi saya itu kan anak pertama Teh Aini. Dari berapa ya, bersaudara Pak? Dari 4 bersaudara ya. Dan orang tua ataupun bapak itu dari Bandung, dan ibu itu aslinya memang dari Bandung ya? dari Cianjur ya. Keduanya hobi ataupun dipertemukan karena olahraga. Jadi keluarga yang memang mempunyai darah olahraga ya. Sehat berarti Pak. Betul ya. ya. Nah dari situ, namun memperhatikan sekali terkait dengan pendidikan. Maka saya pun sebagai anak yang pertama didorong ya untuk bisa berprestasi di sekolah. Ya alhamdulillah selama di SD, di SMP, di SMA nilainya ya alhamdulillah ya termasuk terbaik enggak ya, tapi baik lah ya. Beberapa kali bisa mengikuti perlombaan mewakili sekolah ya terkait dengan misalnya keren. siswa teladan begitu kan. Masya Allah. Nah, alhamdulillah ya, saya juga di sekolah menemukan banyak sekali inspirasi ya dari guru. Bagaimana saya pernah ingat ya, salah satu guru itu mengajak belajar di luar, dan ketika itu ada pesawat ya, TNI
pesawat lewat. Tahun gitu. berapa itu, Pak? Wah, tahun berapa ya? Udah lama ya. Iya, ya. iya. Jadi pesawat ya lewat, terus akhirnya guru bilang, katanya, Irfan ya, saya doakan, ibu doakan ya, insya Allah nanti Irfan terbang ya, dari satu kota ya, dari satu negara ke negara gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata betul ya, doa Kesampaian ya, guru Pak, itu ya? kesampaian ya. Sekarang ya begitu ya, dari satu kota ke kota, terus juga pernah merasakan pengalaman berbagai kota di negara-negara lain. Insya Allah. Itu mungkin salah satunya adalah doa ya dari guru, dari orang tua. Nah, dari situ akhirnya saya SMA di Cianjur ya. Setelah itu kan melanjutkan kuliah ya, dan memang dimintanya gitu kan, request dari orang tua itu sekolahnya di negeri gitu kan, agar memang salah satu alasannya ya biasa ya, ini ya biar. Nah ya saya tahu diri ya, makanya saya paksakan ya, nggak lulus kan UMPTN kan, akhirnya mencari di mana yang negeri. Ternyata waktu itu ya ada namanya kampus yang negeri, yaitu IAIN ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi nggak kepikiran tuh ini ya, saya untuk bisa kuliah di sana ya. Awalnya milih apa, Pak? Yang penting saya melihatnya negerinya itu kan. Akhirnya lalu saya cari ya jurusan. Dari SD sampai ke sekolah SMA itu ngambilnya eksak ya, matematika gitu kan, suka saya gitu kan. Nah setelah pas kuliah ini kan luar biasa, waktu 98 itu kan krisis ya ini, dan akhirnya muncullah di televisi itu ya, demo-demo mahasiswa, terjadi diskusi-diskusi tentang negara, diskusi terkait dengan masa depan bangsa ini gitu kan. Saya melihat bagaimana mahasiswa berdiskusi, bagaimana tokoh-tokoh berdiskusi kan gitu kan. Dan Bapak baru masuk gitu ya, dan kuliah? Akhirnya belum, itu masih SMA, masih SMA gitu kan. Dan akhirnya itu menjadi inspirasi buat saya ya. Wah ternyata asik juga ya ternyata ya untuk mendiskusikan sesuatu yang baik lah terkait dengan bangsa, terkait dengan negara ini, terkait dengan demokrasi, hukum, politik dan lain-lain. Nah pas waktu cari-cari jurusan apa ya gitu kan, nah akhirnya saya coba, karena kayaknya menarik juga ya kalau belajar terkait dengan tata negara. Nah akhirnya saya milihlah jurusannya ilmu hukum ya, dan ngambilnya memang program studinya adalah hukum tata negara. Berarti Bapak sarjana hukum? Iya betul, saya itu sarjana hukum. Setelah akhirnya ngambillah kuliah ya ilmu hukum, belajar tentang hukum kan, saya pelajari dan saya suka banyak diskusi dan suka juga baca-baca buku. Jadi hobinya kan waktu itu kita kenal ya di Bandung itu Palasari ya. Nah, beli buku atau misalnya beli buku-buku bekas itu di sekitaran deket Bancai. Bancai. Ya, dulu saya ke sana cari buku-buku. Nah, udah baca, terus akhirnya sering kunjungan lah ya ke kampus-kampus yang lain ya, ketemu teman-teman mahasiswa dari kampus yang lain ya, diskusi lah ya terkait dengan isu-isu kemahasiswaan, isu-isu juga terkait dengan politik, bangsa dan lain-lain. Sudah aktif sekali ya Pak ya? Aktif. Nah akhirnya dari situ ternyata alhamdulillah ya aktif terus ya sampai di Badan Eksekutif Mahasiswa, di organisasi mahasiswa gitu ya. Dan alhamdulillah di kampus juga ternyata tahun kedua kuliah itu saya diajak ya oleh teman ya untuk aktif ya di organisasi mahasiswa gitu kan. Ya udah saya ikut kan. Nah, akhirnya ikut dan alhamdulillah di situ barangkali titik yang saya menemukan bahwa ada hidup yang harus kita isi, yang itu hidup ini harus memberikan kemanfaatan yang berarti buat masyarakat, harus menjadikan hidup ini berharga buat diri kita. Nah akhirnya dari situ ikutlah kepada kegiatan-kegiatan sosial juga ya, ke masyarakat. Oh sudah mulai ya Pak ya? Betul, dari mulai. Kuliah ikutan Ya, kegiatan sosial. Duluan kerja bakti, terus ke masyarakat, diskusi juga ya terkait dengan bagaimana kemiskinan dan lain-lain.
Nah, saya alhamdulillah ya dari situ menemukanlah sebuah konsep ya terkait dengan filantropi Islam. Oke. Ya, zakat, infak, sedekah ya, yang itu menarik ya untuk menjadi bahan diskusi, dan ternyata saya akhirnya juga bahwa tidak cukup dengan diskusi ya, akhirnya dari situ saya harus ikut tergabung dalam sebuah kegiatan yang memang real ya, dan alhamdulillah ternyata ada seorang teman ya yang sudah aktif duluan mengajak saya. Aktif di mana duluan, Pak? Di organisasi yang sekarang di Rumah Zakat. Di Rumah Zakat. Dulu kan Dompet Sosial Ummul Qura ya. Dan dia membawa buku ya, bukunya itu adalah Berpikir dan Berjiwa Besar. Wah, saya semakin tertarik ya. Saya pinjam bukunya, saya kata-kata inspiratifnya saya tulis tuh di kamar ya, sampai teman kuliah itu datang, ada apa ini ya, kok mendadak aneh kan gitu ya, gitu kan. Jadi wah, saya semakin bersemangat dan saya akhirnya ikutlah ya, bergabung di Rumah ya, Zakat ya. dan sampai hari ini akhirnya berada di organisasi yang luar biasa, yang saya bisa menemukan sebuah arti hidup dan juga bisa memberikan kehidupan yang berharga buat orang lain. Kita udah di segmen 2, tapi sebelum kita lanjutin, silahkan diminum dulu, Pak. Kosong ini, gimana ini? Undang-undang gak ada airnya. Aduh. Lagi on the way, lagi dikirim Pak. Di ghosting nih. Di GoFood nih. Udah dapat sponsor belum ini? Belum. Oh, pantesan. Nah, ini kesempatan kalau yang mau sponsor Mitra Rumah Zakat nih ya, ditunggu banget di podcast, nanti bisa jadi bintang tamu, jadi bestinya kita. Oh, benar sekali ya. Supaya nanti ada akhirnya. Akhirnya. Besti kita pertama Pak Irfan dulu nih ya. Ini menarik banget tadi cerita Bapak ya. Terkait dari masa kecil sampai dengan kuliah. Ternyata menemukan dunia filantropi itu di masa kuliah ya Pak ya. Iya, betul sekali ya. Nah, saya pengen tahu juga nih Pak, di masa kerja Rumah Zakat, pertama kali masuk ke Rumah Zakat tuh apakah langsung jadi direktur nih Pak? Chief Marketing Officer, atau memang dari nol, dari bawah? Seperti apa itu Pak Irfan? Ya, TNI gini ya. Jadi saya kan ikut ya, menitipkan akhirnya karena diajak, terus saya udah ada apa posisi gitu kan, mau nggak gitu kan, apa jadi tukang ini ya, apa ngambilin kotak infak kenceleng gitu kan. Ya udah saya gitu. Itu semester akhir, jadi sedang nyusun skripsi waktu itu ya, belum selesai. Lagi skripsi sibuk ya Pak, tapi ya udah kan gitu. Jiwa filantropinya kayaknya luar biasa. Ikutlah di interview kan, alhamdulillah di interview. Tapi setelah di interview itu lumayan juga, hampir sebulan barangkali ya, nggak ada kabar gitu kan. Nah setelah itu alhamdulillah dihubungi, katanya sudah diterima oleh DSUKI ya, Rumah Zakat Indonesia. Posisinya memang lain ya, kan waktu di interview itu jadi apa namanya, ngambil kotak infak ya, ke warung-warung gitu kan. Nah udah siap kan, wah ini gimana ya, udah siap mental ya, udah menyiapkan mental ya TNI. Nah ternyata alhamdulillah diterimanya jadi konsultan ataupun jadi ini apa namanya, jemput zakat. Nah jadi kan waktu awal saya masuk itu metode pembayaran donatur itu ada yang datang ke kantor, ada yang transfer. Mungkin yang datang masih tinggi ya, yang dijemput masih tinggi. Nah saya bagian yang mengambil jemput zakat. Jadi saya pertama kali masuk. Belum ada e-wallet, ya, belum ada kan gitu kan. Dan di situ kan di Rumah Zakat juga waktu itu kalau sekarang kan udah profesional ya strukturnya itu. Dulu di bagian divisi Jiswap ya, divisi Jiswap. Nah kan ada ketua divisinya ya, ada adminnya, ada yang teknis ya, ngambil menjemput zakat ya, donasi ya. Begitu kan. Bapak menggunakan apa nih? Sepeda, ya, jelas, sepeda motor? Pakai motor lah ya. Nah katanya, terus kenapa, saya tanya kenapa nggak di kotak infak, katanya. Sayang katanya, melihat tampilannya kalau ngambil kotak infak kasihan katanya. Maksudnya tampilan gimana nih Pak? Jadi akhirnya jadi ngambil jemput zakat. Wah luar biasa ya, ini saya juga senang ya. Akhirnya saya belajar di situ bagaimana bersikap ramah ya, harus santun ya. Karena
kan 3 hal yang menjadikan lembaga zakat itu dipercaya. Pertama, organisasinya, kedua, program, ya, dan satu lagi adalah karakter pribadi amilnya. Nah, ya akhirnya saya coba untuk bagaimana menjadi sosok pribadi muslim yang baik gitu kan. Jadi kalau misalnya minta jemput zakat ya jam sekian, saya coba tepati ya. Pernah ada nggak Pak malam-malam? Malam ada. Ada ya. Jadi udah luar biasa lah, kepanasan, kehujanan gitu kan. Jadi kalau kehujanan itu kan luar biasa, hujan ya, sebelum masuk seingat ya masuk ke kamar mandi dulu ya, ganti pakaian nyisir kan gitu kan supaya rapi kan. Nah, jadi dari situ alhamdulillah ya, jadi saya juga semakin membentuk karakter saya lebih tangguh lagi kan. Jadi kan tuh hujan, panas gitu kan, harus kadang kan, terus udah gitu motor pecah ban, terus juga misalnya lagi motor gitu kan diserempet, ditabrak dari belakangnya, itu udah biasa, ya, udah pernah gitu biasa, kan, udah biasa. Jadi saya jemput itu kan ada yang dari itu ada yang minta dijemput di Jatinangor, ada yang minta dijemput di ke arah mana, Pangalengan, ke arah Ciwidey sudah pernah gitu kan. Ada kalau ke barat ada yang ke mana utara juga ke arah mana, arah Lembang juga pernah dijemput. Jadi kan gitu kan, dijemput di situ. Posisi Bapak di Kota Bandung ya? Di Kota Bandung kan, di situ di Turangga. Jadi alhamdulillah akhirnya jadi saya lebih kenal banyak ya pelosok dan segala macamnya. Begitu kan, dan luar biasa Tete ini ya. Ada makan salah satu muzaki itu bilang ya, ini dia tuh ketika dijemput datang saya itu setelah akhirnya kan diterima, akan didoakan ya, mengucapkan terima kasih ya, terima kasih katanya Kang sudah datang ke sini mau menjemput zakat saya. Luar biasa ya, bilang. Padahal biasa aja kan kalau gitu kan, bagi ini Bapak yang biasa, ini kan udah kewajiban kita kan, justru saya harus mengucapkan terima kasih karena Bapak lah yang mau menitipkan zakatnya melalui lembaga kita kan gitu. Tapi ini kebalik, dan di situ akhirnya saya terharu banyak ya. Ada ini nggak Pak pengalaman yang paling berkesan banget gitu ya selama jadi itu masih menjemput atau betul. Jadi amil? Memang di sekilas itu ya, awal pertama itu kan gini, kan jemput zakat. Jadi kan waktu itu juga belum bergengsi lah ya pekerjaan amil itu kan, orang belum kenal apa itu amil. Di tahun 2005 ya sampai 2010 kan masih belum sesuatu yang sangat prestise lah gitu kan. Nah, saya akhirnya membuat sebuah sebutan buat profesi ataupun pekerjaan saya itu ya. Akhirnya saya waktu itu ke kantor pajak ya. Di kantor pajak itu kan ada istilah konsultan pajak. Nah, ternyata saya bilang, gimana? Saya akhirnya menyebutnya adalah konsultan zakat. Kan keren juga ya. Keren banget. Nah, itu tahun 2006 ya, konsultan Beti ya zakat. Pak, pajak sama zakat. Akhirnya kan jadi tren ya, sekarang jadi JIS konsultan kan. Nah, 2005 sampai 2006 terus akhirnya itu menjalani tahun 2000 dijalani di Bandung, tahun 2006 ditawarin lah ya begitu kan untuk mengambil posisi ya sebagai amil di kantor perwakilan rumah zakat di Palembang. Pernah di Palembang, Sumatera Selatan. Betul. Nah, berapa lama Pak di sana Pak? 2 tahun. Jadi gini. Nah, jadi ini ceritanya begini ya. Jadi waktu itu juga ada sebagian kan, kenapa Kang ngambil ke kota lain gitu kan ini di Bandung enak kan, nyaman sekali. Nah, saya masih ingat kalau kita ingin berkembang memang kita harus berani berubah ya, harus berani sesuatu tantangan yang baru. Dan saya lihat kalau saya ke Palembang kemungkinan besar saya bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih banyak ya, karena bisa jadi saya bisa bertemu dengan orang-orang pejabat, pengusaha, orang-orang hebat lah gitu kan. Kalau di Bandung kan pasti ada pimpinan kan gitu kan. Akhirnya saya sudah ambillah kesempatan itu kan. Nah, alhamdulillah kan di situ ya udah ditekunin kan di sana di Palembang. Akhirnya di Palembang 2 tahun. 2 tahun ya di sana ya. Pindah ke Medan setahun ya, dan akhirnya ke Jakarta. Nah, saya penasaran nih Pak, ada nggak Pak pengalaman yang paling berkesan selama Bapak jadi amil sampai saat ini yang nggak pernah dilupain gitu?
Ya, ini pernah saya rasakan ya, dan ini juga beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan ataupun permintaan konsultasi ya. Jadi bagi amil-amil yang muda itu tantangannya adalah apakah profesi amil itu bisa menjanjikan masa depan. Itu yang sering ditanyakan. Anak-anak milenial iya, sekarang itu pun saya ya. juga merasakan seperti itu. Makanya iya. tahun pertama itu saya masih coba-coba mencari pekerjaan yang lain. Oh, waktu itu tahun ya Pak pertama, ya. tapi setelah tahun kedua udah nggak tertarik lagi ya dengan profesi yang lain. Udah Bismillah kan ambil di sini. Iya. Bahkan akhirnya di tahun ketiga itu saya sudah mulai ingin meningkatkan kapasitas saya ya. Makanya waktu itu saya daftar untuk sekolah lanjut kuliah kan di Palembang itu. Hanya dapat 1 semester, nggak lulus, nggak perlu dipindah ya. Nah, itu satu ya bagi amil-amil milenial, amil muda gitu kan. Nah, ada juga bagi amil yang sudah senior ya. Ada tantangannya ya. Jadi barangkali kan sudah lama ya berkecimpung dan ada akhirnya menemukan wah saya ingin mencari sesuatu yang baru dan ingin sesuatu yang baru karena saya sudah berada di lembaga zakat ini sudah lama, sudah banyaklah yang sudah diberikan kepada lembaga, kepada masyarakat. Nah itu sekilas memang ya boleh kan gitu kan, tapi akhirnya itu harus direnungi lagi ya, karena apa yang kita lakukan ini belum tentu diterima kan amal ibadah kita. Balik lagi ikhlas atau enggak gitu ya Pak? Iya betul, jadi makanya akhirnya kan selalu menemukan kegalauan ya, ataupun menemukan penurunan semangat ya. Nah jadi itu salah satu tantangan yang sudah lama bergabung ya jadi senior gitu kan. Jadi ketika menemukan itu maka pertanyakan apakah memang apa yang sudah kita jalankan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kan. Nah jadi selama kita diberikan kesempatan usia maka lakukan yang terbaik begitu kan. Nah itu dua hal ya yang saya temukan dari beberapa kali ya berdiskusi ya, menanyakan tadi amil muda terkait dengan masa depan, yang sudah senior ada merasa bahwa aktivitasnya sudah banyak memberikan kontribusi. Tapi kalau gitu saat kan. ini gimana sih Pak? Menjanjikan nggak sih? ini kayaknya podcastnya didengerin sama anak milenial nih. Ini ya, ini menarik sekali ya. Sekarang alhamdulillah mungkin sejak 2010 ke sini itu kan lembaga zakat sudah mendapatkan perhatian dari publik ya. Bagaimana masyarakat juga melihat bahwa lembaga zakat ini adalah organisasi yang profesional, ya, organisasi yang patut ya diperhatikan karena kontribusi luar biasanya kepada masyarakat, kepada bangsa ini, bahkan juga sudah berkontribusi kan di level global ya. Dan di situ juga akhirnya mungkin 2010 ke sini amil itu percaya diri kalau dia itu menyampaikan ya kepada orang lain bahwa saya ini adalah amil dari rumah zakat, amil dari lembaga zakat gitu kan. Saya melihat tahun 2010 mungkin ya. Nah, ini kan sebuah proses memang kan untuk bisa dia percaya publik itu mempunyai pandangan baik ya terhadap profesi. Dan sekarang iya kan kalau rumah zakat membuka lowongan pekerjaan kan yang melamar luar biasa ya, banyak sekali sekarang itu ya. Luar biasa. Bahkan ya sekarang kalau ditanya apakah menjanjikan, sekarang sudah ada jurusannya perkuliahan itu ya. Jurusan terkait pengelolaan lembaga zakat, pengelolaan zakat ya. Di undang-undang regulasi sudah ada pengelolaannya ya, bahkan juga sudah ada sertifikasinya. Wow. Ya. Luar biasa. Nah, bahkan sudah ada amil ini udah distandarkan gitu kan, dan artinya kan memang amil ini menjadi profesi yang menjanjikan lah ya dari sisi dan mulia juga ya Pak. Betul, kalau itu jelas sekali. Amil ini kan ada di hadis apa Quran sih Pak? Amil ini salah satu profesi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu jelas Allah, ya. keren banget. Pahalanya luar biasa, begitu kan? Pahalanya luar biasa. Nah itu ya kalau udah bicara itu ya udah luar biasa sekali. Akhirat dapat, dunia dapat ya. Nah itulah yang akhirnya seringkali ya
dirindukan oleh banyak orang. Wow. Ya, melihat Amil ini dunianya dapat, akhirnya dapat. Ya. Dan saya lihat memang luar biasa, banyak Amil-Amil ini ya menjadi inspirasi bagi orang lain karena perubahan dari kualitas hidupnya. Luar biasa. Mungkin fenomena hijrah juga turut Betul sekali. andil ya. Jadi fenomena hijrah, fenomena berkembangnya nilai-nilai Islam menjadi sebuah nilai-nilai yang dijadikan universal, itu juga membantu ya terhadap pandangan masyarakat terhadap Amil ini. Oke Pak, saya juga penasaran dengan Amil, istilah Amil. Nah sebenarnya apa sih Amil itu Pak? Mungkin kalau orang awam ya itu nggak ngerti Amil itu apa. Ya, jadi kan di dalam organisasi pengelola zakat ya, atau di dalam syariah menunaikan zakat itu ada istilah-istilah ya. Ada amil, ada muzaki, ada mustahik. Ya, mustahik adalah penerima manfaatnya atau penerima dari zakat. Ya, fakir, miskin kan ada asnafnya. Ya, ada juga muzaki, ya, orang yang dikategorikan wajib menunaikan zakat. Muzaki ya. Nah, ada amil. Amil ini adalah yang pengelolanya, ya. Jadi pengelolanya. Makanya ada syarat-syaratnya, ya. Muslim, baligh, ya, memahami hukum-hukum dasar tentang zakat, ya. Terus juga berakal sehat, ya, itu syarat-syaratnya. Jadi nggak sembarangan ya Pak ya? Betul sekali. Ya. Mungkin tapi ada pelatihannya juga kali ya Pak? Iya, makanya gini ya. Pertama kan gini, dalam pengelolaan zakat itu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Makanya di situ ada pelatihan terkait dengan dasar-dasar memahami tentang hukum-hukum zakat. Ya, dan juga tentu Amil ini didorong untuk memahami ya, menjadi muslim yang baik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah aman regulasi, gitu kan, harus sesuai dengan ketentuan regulasi. Makanya diberikan pemahaman, pelatihan terkait pengetahuan terkait dengan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Betul. Yang ketiganya adalah harus memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya buat masyarakat, ya, buat memberikan kemaslahatan. Nah, makanya harus diberikan pengetahuan bagaimana mengelolanya dengan baik, ya, bagaimana mendistribusikannya sesuai dengan syariah, tepat sasaran, ya. Nah, itu dibekali lah Amil ini. Ya. Ada pelatihannya dulu ya, Pak? Begitu. Amil ini ada pelatihannya. Makanya di rumah zakat kan Amil ketika masuk ya ada orientasi. Ya, ada orientasi dulu itu dasarnya, nanti dikenalin tentang kerumah zakatan, dikenali bagaimana bisnis proses pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, operasional, pendistribusian, ya. Ada di penghimpunan ada belajar tentang marketing, fundraising, belajar tentang service, ya. Di operasional ada keuangan, ada human capital, ya. Berarti beda-beda ya Pak? Iya, ya. Terus makanya kenapa di lembaga zakat juga dibutuhkan tukang desain, ya. Betul kan? Tukang bikin konten video, gitu kan? Karena itu bagian sarana ya, media yang memang harus digunakan oleh lembaga zakat agar sampai kepada target audiensnya. Kayak kita podcast ini kan? Oh iya, betul sekali. Ini kameramennya? Kameramennya itu jurusannya sesuai gitu ya? Gitu kan, Amil. Ya kita harus cari yang memang dia sesuai dengan jurusan spesifikasi ahlinya, betul ya? sekali. Nah, makanya ada operasional keuangan, ada teknologinya, makanya orang IT juga dibutuhkan, ya. Terus juga ada distribusi, ya, orang yang harus memahami kan terkait dengan bagaimana mengelola distribusi dengan baik, ya. Makanya di situ ada internal audit, orang auditor juga ada. Kompleks sekali ternyata ya, Pak ya. Jadi, nah itulah makanya
di tahun 2005 itu kan rumah zakat bertransformasi dari tradisional ke profesional. Disitulah makanya diterapkan ya manajemen modern itu diimplementasikan dalam proses pengelolaan dari rumah zakat ini ya. Nah, dari situlah dituntut kan, karena kita punya stakeholder, punya mustahik, punya stakeholder yang harus kita kita penuhin segala kebutuhannya gitu kan. Kalau mustahik apa, yaitu adalah bagaimana si mustahik itu dapat mengakses ya bantuan gitu kan, dapat mudah mengakses bantuan kan gitu kan. Itu kan stakeholder harus dipenuhi. Muzaki kita harus mudahkan ya mendapatkan informasi tentang zakat, dimudahkan untuk berdonasi kan gitu kan. Ada juga kementerian ya, pemerintah ya, itu juga kita harus berikan pertanggungjawaban kan. Lembaga kan harus memberikan pertanggungjawaban ya, pengelolaannya ya, begitu kan. Nah, itu kan luar biasa. Makanya disitulah bagaimana manajemen modern masuk ya, tapi dibingkai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Disitulah ada Dewan Pengawas Syariah gitu kan. Nah, semakin tertarik nih kayaknya Pak untuk jadi amil rumah zakat. Betul sekali. Nah, makanya sekarang alhamdulillah ya, karena profesi amil ini dituntut harus semakin profesional ya, harus semakin adaptif, dan tentu juga lembaga zakat ya, rumah zakat aja juga sudah sering dilibatkan ya oleh negara ini ya, oleh kementerian-kementerian ya, oleh berbagai ya stakeholder gitu kan, bahkan juga tidak hanya di Indonesia tapi juga di level global. Maka dituntut ya, amilnya harus semakin profesional ya, amilnya harus semakin cakap ya. Dan disitulah akhirnya juga bagaimana organisasi itu ya, rumah zakat harus mendorong sebuah sistem ya untuk peningkatan kapasitas dari amilnya. Gitu, harus terus mendorong amilnya untuk belajar ya, begitu kan, karena luar biasa ya. Luar biasa. Tuntutan dari masyarakat semakin tinggi kepada lembaga zakat, kepada amil ini. Dan pastinya rumah zakat memberikan kemudahan untuk masyarakat ya, untuk bisa berdonasi kapanpun dimanapun. Ya, jadi ya itu kan salah satu. Nah kan hasil kajian kan luar biasa potensi zakat di Indonesia ya. Dan alhamdulillah ya, kita sudah melihat ya bagaimana kontribusi zakat dalam pembangunan di Indonesia, dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya, bagaimana lembaga-lembaga zakat ya berperan penting ya dalam merubah kualitas hidup masyarakatnya. Nah, dan disitulah makanya dengan potensi yang luar biasa ini ya, lembaga zakat juga harus meningkatkan kapasitasnya sehingga semakin dipercaya ya. Dengan begitu masyarakat semakin antusias, dan di situ juga lembaga-lembaga zakat, rumah zakat harus memberikan kemudahan bagaimana masyarakat bisa terlibat dengan berdonasi, terlibat dalam ilmu pengetahuannya ya gitu kan, ataupun juga dalam berkontribusi secara tenaga gitu kan, secara keilmuan juga. Oke, berarti amilnya profesional dan juga mungkin soleh-soleh ya Pak ya, dan juga profesional. Jadi begini Teh ini ya, mungkin itu ya, keberuntungan bagi kedua ya. Yang pertama kan alhamdulillah ya, ketika masuk kita kan di lembaga zakat ini kondusif ya. Kita lingkungannya kondusif sekali kan gitu kan, luar biasa ya. Kan Teh ini kan sering ditanyain ya, sudah berapa juz ngajinya, apakah sholat malam, kan gitu kan. Nah, itu kan kondusif mendorong kita untuk dipaksa ya Pak, dipaksa untuk gitu. soleh. Nah, keberuntungan kedua adalah ketika menemukan jodoh di lembaga itu. Masya Allah. Luar biasa ya. Enak ya kalau kantor bersama gitu ya. Kalau siang bisa makan bersama. Di rumah zakat banyak ya Pak? Oh iya. Rumah gitu. jodoh ya. Bukan rumah zakat ya. Gitu. Iya, luar biasa ya.
Ya, podcast Rumah Zakat kali ini kan temanya bicara berbagi bareng Besti. Nah, menurut Pak Irfan, berbagi itu maknanya apa sih, Pak? Ya, berbagi. Ini luar biasa ya. Pertanyaan teh ini berat sekali ini. Berbagi. Ya, jadi kita punya tujuan dalam hidup kita, yaitu adalah kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ya. Di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat, ya. Nah, berbagi itu adalah salah satu sarana, ya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan terutama di akhirat. Dan tentu berbagi ini pun bisa menjadi sarana, ya, kita bisa menjalani proses perjalanan kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Karena kita berbagi, maka tentu kita akan mendapatkan juga feedback, gitu kan. Ya. Kita memberikan sesuatu, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Luar biasa. Ya. Nah, bisa jadi materi, bisa jadi keberkahan dan semuanya, ya. Kesehatan, hidup kita sehat adalah bisa jadi adalah sesuatu yang kita terima. Nah, disitulah makanya TA ini, ya, maka makna dari berbagi menurut saya itu begitu kan. Nggak tahu ya menurut Karena Bapak Besti kita hari ini, jadi kita akan mendengarkan pendapat Bapak. Oke. Yeah. Luar biasa sekali. Dan kemarin bulan Februari kalau nggak salah Rumah Zakat sudah launching campaign 2022 ya Pak ya. Campaignnya itu saatnya tumbuh bersama. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui campaign saatnya tumbuh bersama ini Pak? Iya. TA ini kan kita sudah melewati pandemi ini 2 tahun lebih, ya. Dan luar biasa, ya, kita menemukan banyak sekali hikmah melewati masa pandemi ini. Rumah Zakat pun bagaimana terlibat, ya, secara aktif dalam penanggulangan dampak pandemi. Mulai dari kita terlibat menyampaikan pesan-pesan positif, pesan-pesan optimis, ya. Kita pun terlibat dalam aktivitas membantu tenaga medis, ya, dalam juga membantu memberikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan waktu itu karena ada pembatasan, ya, aktivitas kan, sehingga masyarakat berada di rumah dan akhirnya ada yang terdampak. Kita pun juga aktif, ya, relawan-relawan, ya, itu kan mendistribusikan sembako, ya, begitu. Bahkan kita juga terjun para relawan itu mendistribusikan oksigen, ya, kepada masyarakat. Ini luar biasa. Terutama kemarin ya Pak ya, pas kasus lonjakan Delta, ya, itu kan. Nah, jadi secara umum kan pandemi ada yang terdampak, pertama terdampak dari sisi kesehatan, ya, pasti, betul, ya, kan, pasti itu kan. Nah, yang keduanya adalah secara sosial, ya, betul. Ketiga adalah dari sisi akhirnya ekonomi. Yang keempatnya juga berpotensi kan, memberikan dampak kepada ketahanan pangan. Nah, akhirnya kan Rumah Zakat menyusun sebuah aktivitas program yang ada kaitannya bagaimana ikut serta dalam penanggulangan di bidang kesehatan, bidang sosial, bidang ekonomi, dan juga ketahanan pangan. Dan luar biasa, ya, Indonesia ini beruntung, ya. Semuanya ketika ada sesuatu yang perlu dibantu, semuanya ikut, alhamdulillah, ya, bergotong royong, ya membantu. Pak ya. Kultur gotong royong ini masih luar kuat, biasa, ya. Makanya kita perlu bersyukur, ya, berada di Indonesia, gitu kan. Karena kita ketika dihadapkan dengan masalah, kita tidak sendirian, ya, betul, ya, sekali. Banyak yang ikut serta, ya, mengeluarkan segala kemampuannya, memberikan yang terbaik untuk menjadi solusi, kan, gitu ya. Nah, 2 tahun akhirnya kita lalui, ya, dan nampaknya kita perlu juga menatap masa depan, ya, menatap masa depan untuk memulihkan Indonesia bangkit, gitu kan. Dan akhirnya di situ kita bisa
tumbuh bersama. Berkolaborasi, Jadi ya, Pak, ya? disinilah maka saatnya tumbuh bersama ini adalah pertama ada nilai-nilai optimisme. Ya, yang kedua adalah di situ juga adalah bahwa ada nilai-nilai kita perlu berkolaborasi. Ya, berkolaborasi untuk apa? Berkolaborasi untuk tumbuh bersama. Nah, akhirnya Rumah Zakat tahun ini mengeluarkan campaign hashtagnya saatnya tumbuh bersama. Ya, kita sama-sama menghadirkan semangat, kita hadirkan optimisme. Ya, kita tetap harus bekerja ya sambil menjaga prokes gitu kan. Kita harus sama-sama mensukseskan hal-hal yang mendukung kepada percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, dan tentunya juga di situ mudah-mudahan kita semuanya bisa tumbuh bersama ya sehingga Indonesia bisa bangkit dan melanjutkan lagi cita-citanya menuju Indonesia emas. Bicara berbagi dengan besti kita ini kan anak-anak milenial, generasi Z ya Pak ya. Dan gimana nih Pak caranya ya untuk menjadikan berbagi itu jadi lifestyle-nya anak-anak muda sekarang nih? Tantangannya apa nih Pak? Iya, Rumah Zakat sudah mengeluarkan ya ataupun mengkampanyekan gaya hidup ya, zakat berbagi ya. Tahun berapa ya kita TNI ya? Tahun 2005 ya. Sebelum pandemi. 2015 ya. 2015 kita sudah mengkampanyekan bahwa berbagi itu gaya kan gitu ya. Berbagi itu keren gitu kan. Dan alhamdulillah ya sekarang sudah banyak komunitas pribadi-pribadi yang luar biasa ya yang menjadikan berbagi itu menjadi sesuatu yang gaya hidup ya begitu kan. Nah Indonesia ini sekarang bersyukur ya masyarakatnya ataupun secara demografi itu adalah usia produktif ya, dan informasi kan sekarang mudah sekali diakses, dan akhirnya juga itu mendorong ya generasi milenial ya, Gen Y bahkan Gen Z untuk mendapatkan akses informasi yang begitu mudah, sehingga pengetahuan atau informasi itu mudah sekali didapatkan, sehingga juga mendorong terkait dengan proses percepatan ya sebuah gaya hidup ya yang itu akhirnya juga Indonesia ya sekarang alhamdulillah dikatakan sebagai negara paling dermawan ya. Nomor 1 di dunia ya Pak ya. Kalau di negara lain kan gini, dermawan itu ataupun filantropis itu ya biasanya kan orang-orang yang sudah luar biasa secara ekonominya gitu kan, sudah mapan sekali ya gitu kan, sudah pengusaha hebat gitu kan, pengusaha besar. Nah kalau di Indonesia ini semua dari berbagai kalangan itu sudah menjadi filantropis ya. Nah ini juga sudah berjalan di kalangan Gen Y, di Gen Z ya, anak-anak sekolah sekarang kan dari mulai SD ya, SMP, SMA ya, kalau ada bencana kan ikut berdonasi ya, ikut berdonasi begitu kan, kegiatan bahkan mereka itu luar biasa ya, generasi milenial atau anak-anak SMA itu coba mahasiswa itu kalau ada bencana mereka turun ke jalan menghimpun donasi ya gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah juga perubahan teknologi digital seiring dengan pandemi ini kan terjadi percepatan ya, akhirnya gadget minded ya, gadget minded terus juga cara berdonasi semakin berkembang ya, di mana kemudahan donasi ya dengan mengoptimalkan teknologi digital ini sekarang semakin tumbuh ya, dan akhirnya juga mendorong bagaimana si generasi Gen Z ya, Gen Y yang gadget minded ya, yang kehidupannya ya dekat sekali dengan gadget ini juga ini kan bisa mengakses ya, bisa berkontribusi ya, memberikan kemanfaatan ya.
Dan sekarang berdonasi itu kan mudah, 1.000 udah bisa. Nah, ini rumah zakat apa aja sih Pak aplikasi yang bisa kita gunain untuk? Nah, makanya di situ kita melihat di gadget. bahwa untuk berbagi ya, untuk memberikan kemanfaatan itu dari segmennya semakin luas. Nah, akhirnya kan Rumah Zakat coba membuat sebuah program komunikasi yang itu bisa diterima oleh generasi Gen X, ya, begitu kan. Lalu kita juga membuat program komunikasi ya untuk generasi milenial. Bahkan kita juga sekarang sudah membuat sebuah program komunikasi untuk Gen Z. Sekaligus kita juga memberikan kemudahannya. Donasinya ya. Misalnya Infak ID. Berbaginya. Ya, Infak ID kan sudah bisa, 1.000 sudah bisa, gitu kan. Dan itu sekarang kan yang berinfak itu tidak hanya yang sudah mempunyai penghasilan, ya bekerja, tapi anak-anak SMA, ya dia bisa menggunakan teknologi handphonenya untuk berbagi dengan membuka Infak ID, kan sudah mulai. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik sekali, begitu kan. Nah, tentu maka bagi Rumah Zakat harus terus mau menguatkan ya, memberikan fasilitas lah, kemudahan buat berbagai segmen ya. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kan akan ada Ramadan ya. Dan itu kan kesempatan momentum ya untuk kita optimalkan ya dengan sebaik-baiknya ibadah ya. Nah, disinilah maka juga kita Rumah Zakat ya mempersiapkan berbagai macam program dan kemudahannya untuk bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan ya. Dan kita akhirnya kemarin meluncurkan ya Infak ID 2.0, Wakaf ID 2.0. Kita juga mengenalkan kemudahan donasi online. Kita juga berkolaborasi dengan berbagai macam ekosistem digital ya, resources ya, platform ya, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut berbagi dalam campaign saat Ramadan tahun ini, saatnya tumbuh bersama. Jadi jangan khawatir ya buat besti-besti nih, di bulan Ramadan ini makin kenceng nih ya berbaginya ya Pak ya. Dan itu udah difasilitasi oleh Rumah Zakat semuanya ya Pak ya. Ya, begitu. Jadi ya mudah-mudahan ya, kita ketahui memang kan luar biasa ya, yang terdampak pandemi juga kita ketahui ya banyak sekali ya. Angkanya kan angka sebelum pandemi dan ketika pandemi terjadi peningkatan kemiskinan. Selain itu juga bencana ya, beruntun kan. Nah, tentu ini kesempatan bagi kita untuk meringankan saudara-saudara kita, dan kita pun ya sebagai Amil berupaya sebaik-baiknya untuk menjadi jembatan bagi masyarakat menghantarkan. Jadi kita itu memfasilitasi masyarakat di satu sisi ya yang berkecukupan untuk memberikan kebahagiaan buat masyarakat di sisi yang lain yang memang membutuhkan. Oke, bestie kita Pak Irfan akan mengikuti games ini, jawab cepat ya Pak ya, nggak pakai mikir. Langsung aja Pak ya, siap, lihat kamera. Oke, yang pertama, sosial atau komersial? Komersial. Memberi atau diberi? Memberi. Jadi pejabat atau jadi rakyat? Deng-deng. Pejabat atau rakyat nih Pak? Pejabat rakyat. Aduh. Mikir lewat lah. Rakyat. Oke, sendirian atau barengan? Barengan. Kerja atau bisnis? Bisnis. Gorengan atau kurma? Gorengan. Sirup atau teh? Teh. Kolak atau es buah? Es buah. Taraweh atau ke mall? Taraweh. Zakat atau wakaf? Dua-duanya. Iya, oke. Zakat atau wakaf nggak ada pilihan. Itu ya harus dua-duanya ya Pak ya, kalau mampu ya. Luar biasa. Menarik sekali bicara berbagi bareng PSD kita dengan Pak Irfan Nugraha, Chief Marketing Officer Rumah Zakat. Kita langsung closing statement aja nih Pak Irfan. Oke, terima kasih Teh Aini ya, luar biasa. Terima kasih sudah mengundang ya dalam acara bicara berbagi.
Sahabat semuanya, ya tentu kita dihadapkan dengan sebuah tantangan, ya, dan saya yakin ketika kita berpikir untuk memberikan kebaikan buat orang lain, maka tantangan atau permasalahan yang ada di dalam hidup kita sedikit demi sedikit berkurang, bukan karena hilang bukan karena selesai, tapi bisa jadi masalah itu ditutupi. Nah, tentu ketika ada peluang untuk berbagi, maka kita perlu optimalkan, ya, untuk ikut serta dalam kebaikan. Caranya adalah dengan berbagi. Oke, luar biasa, kita kasih aplaus buat Pak Irfan, Besti kita di Bicara Berbagi bareng Besti hari ini. Terima kasih Pak Irfan sudah hadir. Luar biasa sekali. Ini episode perdana banget di podcastnya Rumah Zakat. Dan insya Allah kita ketemu lagi di podcast episode kedua ya. Dan sebagai bocoran nih, yang akan jadi hostnya nanti Pak Irfan ya. Bicara berbagi bareng Besti di episode kedua nanti Pak Irfan. Oke, mungkin kita bisa bareng-bareng nih Pak ya, bicara berbagi bareng Besti, saatnya tumbuh bersama. Nanti saya bilang bicara berbagi bareng Besti, Pak Irfan saatnya tumbuh bersama. Oke. Untuk menutup podcast episode pertama Rumah Zakat kali ini, kita langsung pamit undur diri. Saya Aini, insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Bicara berbagi bareng Besti, saatnya tumbuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Irfan. Sama-sama Teh Aini.